Memang kadang secara langsung kita sudah tidak mendolimi orang lain, tidak menghina orang, tidak mencaci maki, tidak membuat celaka, tapi secara tidak langsung banyak perilaku kita ya telah mengganggu orang lain. Contohnya, kula jenengan diberikan harta yang banyak, pakaiannya serba bagus, sementara tetangga kurang cukup hartanya, sehingga melihat kita seolah ada rasa iri. Lah, ngeten niku sudah menzolimi ya. Nah, makanya kalau kita berada di lingkup orang-orang yang sederhana, sebaiknya kita berpakaian sederhana. Ojo ngetokke gelange sing urut sakmene ya. Padahal kono wis nggo maem dina-dinane angel, jenengan manas-manes ini termasuk telah melakukan kezaliman. Nah, ngoten niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, moga kita nrasaken ngaosipun menika dumugi halaman 314 nggih. Hakikat rojak dan khauf. Ini telah diterangkan sebelumnya. Dua hal ini penting untuk memotivasi hamba Allah supaya terus-menerus istiqomah di dalam mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan dilupakan, mari dua-duanya menjadi pendorong bagi kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Kalau rojak kita berharap mendapat ridho Allah, surga Allah. Kalau khauf kita takut kalau mendapat murka Allah, takut kalau mendapatkan siksanya Allah. Dengan dua hal ini diharapkan kita semuanya bisa terus melaju menuju kepada jalan yang dibentangkan untuk ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kau bertanya apa hakikat rojak, harapan, dan khauf, takut, serta apa hukum keduanya, perlu kau ketahui hakikat khauf, takut, dan rojak, harapan menurut ulama kita, yaitu ulama tasawuf rahimahumullah, bertolak pada persoalan bisikan-bisikan dalam hati. Kadang hati punya bisikan buruk. Niki kados riyen pun nate diaturke nggih. Ada namanya apa, Bu? Ya. Ada namanya napa naminipun? Was-was ya, bisikan-bisikan yang buruk dalam hati. Lagi kula panjenengan kalau mendapatkan bisikan yang buruk, mari kita berharap Allah itu akan memberikan ridho kepada kita. Maka bisikan buruk bisa ditepis ya. Kalau ada bisikan-bisikan baik dalam hati kita, kita pertahankan. Sebabnya kadang ya wonten bisikan baik, pengen segera tobat, pengen memperbaiki amal, pengen hidup yang baik. Lah ngeten iki hal-hal baik kula panjenengan tidak boleh surut ke belakang. Mari terus kita jaga itu, dorongan hal yang baik ini. Sementara apa yang telah ditakdirkan untuk seorang hamba merupakan permulaan dari keduanya. Allah memberikan potensi yang baik dalam diri kita, pun di dalam diri kita ada potensi menuju keburukan. Mulane niki wonten roh, wonten nafsu. Nafsu cenderung mengajak yang buruk, roh selalu mengajak yang baik. Ya, niku semua orang punya seperti itu. Para ulama berpendapat bahwa khauf, takut adalah getaran yang terjadi di dalam hati
sebagai akibat dari prasangka terhadap sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya. Khauf, rasa takut, ini kalau kita rasakan karena Allah itu kekuasaannya tak terbatas, ya. Allah itu sifat-sifatnya mulia, maka dengan semuanya itu kita merasa takut. Takut ini bukan seperti kalau kita takut ada binatang buas, hantu, tidak seperti itu. Takut ini disebabkan karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita sebagai hamba banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, maka semacam ini ada rasa takut. Jadi bukan takut seperti hewan buas, boten niku. Ya. Terus rasa takut itu karena haibah, kewibawaan, kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara khosyah, niki juga maknanya takut. Khosyatillah itu ya takut pada Allah. Adalah sinonim padan kata dari khauf, ya hampir sama. Khauf ya rasa takut, khosyah nggih takut. Tapi takutnya sekali lagi tidak seperti takut pada binatang buas, hantu, ancaman-ancaman boten. Takutnya karena sesuatu itu punya kesempurnaan, keagungan, kekuasaan yang tidak terbatas. Niku. Jadi rasa takut kita seperti itu. Sedangkan kita ini makhluk yang sangat lemah, ya, dan banyak kesalahan-kesalahannya. Akan tetapi khosyah lebih mengesankan arti takut karena memandang kebesaran dan wibawa. Dan ini wau ya. Tapi yang dipakai dalam bahasa tasawuf adalah khauf, boten khosyah. Khosyah ya dalam Al-Quran banyak, min khosyatillah itu banyak disebut, ya. Ya. Lawan dari khauf adalah jaro'ah, keberanian. Tetapi terkadang pula kata khauf dianggap berlawanan dengan kata al-am, rasa aman, sebagaimana yang biasa dikatakan khaifun, orang yang takut, dan aminun, orang yang merasa aman. Ada khauf, ketakutan, dan aman, keamanan. Karena orang yang merasa aman adalah orang yang berani menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakikat. Kata jaro'ah adalah lawan dari kata khauf. Jadi garis besarnya khauf ini adalah apa istilahnya? Ketakjuban akan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Tahap-tahap timbulnya rasa takut. Jadi rasa takut, khauf, ini ada tahapan-tahapannya. Tahap-tahap timbulnya rasa takut atau khauf itu ada 4. Ya, monggo dipun semak menika nggih. Pertama, mengingat banyaknya dosa yang pernah dilakukan dan pertentangan dari orang-orang yang pernah didolimi. Niki pertama niki nggih, kula jenengan akan timbul rasa khauf, takut jika kita merasa banyak dosa. Lah semua orang itu punya dosa. Ya, Nabi Muhammad tuh punya dosa, tapi dosa Nabi Muhammad sudah diampuni langsung. Makanya Rasulullah disebut dulu, disampaikan punya sifat maksum, terjaga dari dosa. Sedangkan pada umumnya manusia niki tidak bisa lepas dari dosa. Dosa sing gampil niku napa? Dosa sing gampil niku kula jenengan kurang syukur. Kurang syukur. Air ini jernih, menyegarkan. Kita minum, rasa haus pun hilang. Kita merasa nyaman, tapi kadang tidak mengingat langsung bahwa ini adalah karunia nikmat Allah. Ya, sing dirasa langsung apa? Kok seger lah niki. Klengkeng bu. Ya. Duku ya. Oh, podo bundere, duku ya Bunis. Ya.
Duku ini ngoten, mak duku yo manis, legi, kadang ono pahite isine katut ya. Ya. Ngeten iki kula njenengan yo ora langsung eling Gusti Allah ya. Ilinge iki kok duku Sumatera mungkin. Gede-gede tur legi. Lah niki nggih. Kenapa tidak kita langsung merasa ini karunia Allah? Seolah kalau divisualisasikan, dibuat narasi, Allah datang menyuguhkan makanan minuman untuk kita. Kaya ngono kok radi ya syukuri nggih. Ilinge malah bahas iki tukune ning endi. Nek kaya ngene regane pira. Lah ngoten niku malahan sesuk tak titip. Lah niku malahan sing dadi kok mboten rumangsa niki saking Allah. Nek kula jenengan duwe perasaan lembut, semua yang hidangan yang sampai pada kita telah diatur Allah jalannya. Nggih. Telah diatur panjang sampai di hadapan kita, seolah Allah membawa itu menyuguhkan di hadapan kita. Lah niku mula nek kula jenengan mboten duwe rasa syukur, katanya Allah dalam surat Ibrahim ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek kufur mboten purun syukur, padahal makme kathah mboten syukur. Dan iki nggih inna adzabi lasyadid, gampange dosa ni saking mriku, kurang syukure. Nah niki nggih, nek kula jenengan nebi maksiat insyaallah pun saged. Nggih, ora dahar sing haram, ora ngunjuk sing haram, wis ora nglendengi aib orang lain itu sudah bisa. Tapi hal-hal yang dikaruniakan Allah tidak sedikit, sangat banyak. Oksigen ini, jantung kita normal ini, sehat kita, semuanya nikmat yang perlu untuk disyukuri. Lah kurangnya bersyukur menyebabkan dosa itu mudah dimiliki. Niki sing nyamari niku nggih. Maka orang itu takut kalau dosa-dosa ini tidak mendapat ampunan. Napa malih orang-orang yang pernah didolimi niku. Memang kadang secara langsung kita sudah tidak mendolimi orang lain, tidak menghina orang, tidak mencaci maki, tidak membuat celaka, tapi secara tidak langsung banyak perilaku kita ya telah mengganggu orang lain. Contohnya, kula jenengan diberikan harta yang banyak, pakaiannya serba bagus, sementara tetangga kurang cukup hartanya, sehingga melihat kita seolah ada rasa iri. Lah ngeten niku sudah menzolimi ya. Nah, makanya kalau kita berada di lingkup orang-orang yang sederhana, sebaiknya kita berpakaian sederhana. Aja ngetokke gelange sing urut sakmene ya. Padahal kono wis nggo maem dina-dinane angel, jenengan manas-manes ini termasuk telah melakukan kezaliman. Nah, ngoten niku. Nggih. Jenengan pakai yang gelang banyak, baju mewah boleh jika memang itu saatnya mungkin sedang napa Bu? Undangan. Memang semua orang berpakaian baik, tidak merasa mereka terhinakan dengan keberadaan kita. Tapi nek ning kampung kumpule wong ngono ya ampun ngoten. Ini termasuk yang terkadang tidak disadari sebuah kezaliman. Nah niku nggih, sampai wonten tiyang sufi niku jajan teng warung, ya, niku piyambake sugih jane mampu untuk beli makanan yang lezat, tapi dia hanya pesan nasi putih, air putih, dan satu lauk saja. Karena apa? Khawatir kalau teman sebelah yang jajan itu melihat, dia lebih lengkap lauknya. Lho ngono kuwi wong sufi dados persoalan. Nek kula jenengan kan ora duit-duite dhewe, tuku ora masalah kan ngoten. Nah, seperti itulah harusnya kita bersikap sehingga tidak mendolimi orang lain. Nah, perbuatan dolim itu nanti akan minta pertanggungjawaban. Rasulullah niku menjelang sedo piyambakipun niku ngumpulke sahabat-sahabat di Masjid Madinah. Rasulullah bilang dalam suasana yang sedang sakit, Rasulullah bilang begini, "Wahai sahabat-sahabatku, tidak akan lama lagi saya akan meninggalkanmu semuanya." Maka semua orang terhening saat itu. Maka siapapun yang pernah aku zalimi, kata Rasulullah,
sekarang silahkan minta balas. Niku seorang Rasul menawarkan seperti itu. Semua orang terdiam. Rasul mengulang sampai 3 kali. 3 kali ucapan itu supaya sahabat tidak segan untuk membalas bila Rasul pernah berbuat dolim. Ternyata ada satu sahabat, dia tunjuk jari, kami wahai Rasul pernah engkau cambuk saat usai peperangan. Rasulullah berperang, memacu kendaraan ontanya itu, waktu nyabet itu kena ya orang ini di belakangnya. Rasulullah tidak tahu, tapi itu dia merasa itu adalah suatu kezoliman. Maka sekarang saya akan menuntut balas. Akhirnya Rasulullah bilang kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, ambilkan cambuk di rumah. Maka sampai rumah ditanyalah oleh Siti Aisyah, untuk apa cambuk ini? Ini adalah haji, ini bulan-bulan haji, nggak boleh untuk mencambuk, menyiksa orang lain. Kami disuruh Rasul untuk ya suatu keperluan. Untuk apa? Yaitu membalas suatu kezaliman yang pernah dilakukan Rasul. Wah, akhirnya Siti Aisyah pun ikut ke tempat itu. Maka cucunya Rasul, kami saja yang menjadi wakil dari Rasulullah untuk dicambuk. Cucunya Rasul, Hasan, Husain menawarkan diri. Umar menghunus pedang mau membunuh orang itu. Maka dilaranglah, biar Umar ini adalah suatu kesempatan dia untuk membalas mungkin perbuatan dolimku. Orang itu bilang, wahai Rasul, ketika engkau mencambukku, aku dalam keadaan tidak menggunakan baju, pakaian, sehingga cambuk itu mengenai kulitku secara langsung, maka aku akan membalas dengan cara yang sama. Akhirnya Rasulullah membuka perutnya, ya, kelihatan putih, orang itu langsung menyekap, menempelkan kulitnya dengan kulit Rasulullah SAW. Wahai Rasul, kalau tidak dengan cara seperti ini, mana mungkin kulitku bisa menyentuh kulitmu yang mulia ini. Itu menjelang wafatnya Rasul. Rasulullah saja takut jika nanti di akhirat kedzaliman itu akan diminta balas. Mulane kula jenengan, kadang kita tidak tahu, donga niki diteruske nggih. Pun nanti kula aturke, jenengan kula nek ndonga ampunilah dosaku, ampunilah dosa orang tuaku, jelas. Guru-guru kami jangan lupa, jamaah kami, murid-murid kami, sampai sekarang kula wis ora mulang, tetap murid-murid tak dongakne kabeh. Terus guru-guru mulai TK, SD dongakne sedaya. Jangan lupa orang yang telah berbuat baik pada kita doakan. Mungkin wonten tiyang sing boten jenengan persani ndongakne jenengan, ya Allah, Bunis rohatu toibah, mugi-mugi dipun paringi sehat, dipun paringi ngoten wonten, nggih. Lah niki kula dengan dongane, ya Allah, siapapun yang telah berbuat baik pada kami, keluarga kami, semoga Engkau balas mereka dengan amal kebaikan yang berlipat. Lah satu ini jangan lupa, ya Allah, siapapun orang yang pernah aku zalimi, lah niki sengaja maupun tidak, ya Allah, gantilah dia dengan amal-amal kebaikan, ampunilah dosanya. Kula nu mboten nate lali ndongakne wong sing kula dzalimi. Mungkin oleh ceramah ngaji nu nyinggung perasaan, didzalimi ngoten niku. Kula dongakne. Lah supaya impas. Karena kedzaliman ini kalau tidak diselesaikan di dunia, nanti di akhirat akan ya diselesaikan oleh Allah. Dengan cara apa? Kebaikan-kebaikan orang yang mendolimi diambil, diberikan yang didolimi. Kalau nggak punya kebaikan, keburukan orang yang didolimi diambil, dibebankan kepadanya. Nika riyen pun nate hadisipun dipun aturke nggih. Sehingga orang itu menjadi orang yang bangkrut, dilempar, ditendang masuk ke dalam neraka. Lah niki setunggal niki sing marai kula njenengan kudu duwe khauf karena kita tidak lepas dari dosa. Ya, kita punya rasa khauf karena kita telah banyak berbuat zalim pada orang lain. Nah niku. Ya niki nggih, kadang tidak disadari. Lah untuk menyelesaikannya minimal kita mendoakan baik untuk mereka.
Saat itu kau seperti tergade. Lah niki nggih, dosane akeh, ndolimi orang, seolah kita tergantung itu. Nek iki ora diselesaikan, dosa tidak mendapat ampunan, kedoliman tidak diselesaikan, kita akan menghadapi siksaan berat. Tergade kita ini. Dan hingga saat ini belum jelas kapan kau terbebas dari dosa yang menghantui itu. Nah, niki, kula njenengan semakin banyak nikmat, semakin kurang syukur, semakin banyak dosa lho nggih. Mulane wong sugih-sugih sing duwite akeh niku nek ora pati syukur, itu akan menjadi dosa yang terus-menerus mengalir niku. Mulane berat niku nggih. Oleh karena itu Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan. Jadikan kami orang yang miskin. Kumpulkan kami di akhirat bersama orang yang miskin. Tapi aku ya rawani ndonga ngoten niku. Iya, tapi walaupun seperti itu aja nggih pokoke njaluk sugih ya niki. Nah, niki nggih. Jadi tingkatannya dereng ngoten. Rasulullah kan sudah tingkat yang paling tinggi nggih. Nah niki dados tunggal niku nggih. Nomor kalih kedua, mengingat betapa dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala yang kau tidak akan sanggup menahannya. Jangan dikira siksa neraka itu hanya dibakar saja. Neraka itu kan api, membakar tubuh sampai lenyap tubuh. Ini mboten ngoten. Nek ngoten mawon, teng donya niki wong Hindu, Bali nggih Putri, wong Hindu nek mati dibakar kok, Bu. Kemarin ada yang cantik sekali, Bunis, masih muda, cantik, dibakar. Dibakar ya. Api itu terus disentorkan pada jenazah dari langsung tabung gas LPG besar. Langsung hus ngeten iki ya sampai nanti menjadi abu. Lho niku kan upama dipadake siksa neraka seperti itu, padahal itu di dunia. Mulane wong Hindu, wong Konghucu, lah nek mlebu neraka ora wedi ning donya wis dibakar sampai gosong ya. Siksa tidak sekedar itu, mboten sekedar iku. Mboten niku. Lebih dari itu bahkan tidak bisa digambarkan dengan ucapan kata-kata. Penderitaan sangatlah berat. Ya, penderitaan tidak harus dengan fisik itu. Jiwa ini kalau tidak mendapat ridha Allah, penderitaan tidak akan ada tandingannya. Lho niku nggih. Kula njenengan makruhe Gusti Allah. Kula njenengan wis diwenehi pinten-pinten nikmat ning donya wis disenengke rak karo-karuan. Tapi njenjang menteng mriku merga dosane kula njenengan akhirnya tidak dipedulikan Allah, betapa sakitnya jiwa kita, hati kita. Jadi mboten kedah diobong niku. Nek diobong kan fisik yang rusak. Kalau jiwa kita tidak dianggap oleh yang maha kuasa, maha sempurna, betapa itu penderitaan yang luar biasa. Jadi menderita gambaran kula njenengan dipukuli, diobong mboten niku. Wong nika wau jenazah Hindu nggih. Iku bener-bener dadi lembut niku. Satu orang itu dados setunggal cepuk niki. Mengke sebagian ditabur di laut, sebagian disimpan di rumah untuk menjadi penjaga rumah. Itu sudah menjadi abu yang warnanya putih, boten ireng, putih. Dan debunya orang ini bisa terpisah dengan debunya kayu dan lainnya. Jadi nanti menyendiri itu. Nah, itu yang menurut orang-orang Hindu menyempurnakan akhir kehidupan dengan cara dibakar. Mulane kaya neraka rak wedi neraka wis. Ya, makanya kita jangan punya suatu gambaran bahwa siksaan hanya secara fisik dibakar saja mboten. Ya. Jadi nika wau nggih. Wong wedok-wedok kan sering wis serius arep dinikahi, wis tenanan serius jebule mendekati hari H dibatalkan. Itu kan penderitaan jiwa melebihi dari tertusuk pedang ya. Jare Ibu Nisna. Ngoten niku nggih, oleh gelo oleh lara ati ra karuan ya. Ya niku merga harapannya terputus ya. Sehingga tidak bergairah hidup, makan minum enggak mau. Loh, ngantos ngoten kok nggih. Nah itu jadi
betapa sakitnya orang yang nantinya di sana tidak diajak bicara oleh Allah. Kan wonten niku. Dalam Al-Qur'an wonten orang di sana nanti tidak dianggap oleh Allah, padahal yang lainnya di subyo-subyo. Loh, ini kula jenengan kan tersia-siakan, ya, sakit hatinya. Itu merupakan penderitaan yang besar. Ya. Nah itu yang kedua, nggih. Nomor 3, mengingat kelemahanmu untuk menanggung siksaan tersebut. Kula jenengan iki siksa fisik ya takut, ya. Nalika Covid itu ana tentara arep disuntik Covid itu jerit-jerit tuh, histeris, padahal tentara loh, nggih. Tapi dia punya ya rasa fobia terhadap jarum suntik. Belum dimulai kayak dia wis ya, padahal tentara kan jadi pemberani ya. Nah, itu jarum kecil aja takut. Bagaimana kalau jarum itu jarum neraka ya? Nah, ini cara fisik loh, nggih. Nah, cara non fisik, rohani ya, kita tidak sanggup menghadapi jiwa kita yang tidak mendapat ridho Allah. Niku. Ya. Terus kalih niki karena nggak sanggup menahannya, maka kita takut kalau nanti kita mengalami hal serupa ini. Ya. Yang keempat terakhir, mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirimu, kapan saja dan bagaimanapun caranya Dia berkehendak. Dinapak-napak nih kula jenengan tuh dalam kekuasaan Allah. Misalnya kula jenengan duwe kekayaan banyak, punya jabatan yang tinggi mutlak, demikian pula kita berada di bawah kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak, maka semua bisa terjadi. Kekuasaan bisa lenyap, harta benda bisa ya lenyap pula. Kita ingat kisahnya Fir'aun, kekuasaannya menyeluruh di Mesir. Semua orang menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Ya. Akan tetapi setelah Allah menenggelamkannya di dalam lautan, maka berakhirlah seluruh kekuasaan Fir'aun. Kita ingat orang yang terkaya zaman Fir'aun naminipun Qarun. Hartanya luar biasa. Kuncinya aja dipikul 40 orang tidak sanggup. Betapa banyaknya harta kekayaan Qarun. Tapi karena dia ingkar kepada Allah, maka harta bendanya, Qarunnya, rumah tempat tinggalnya lenyap di telan bumi. Itu contoh-contoh besar. Mulane sinten mawon boten saged ngandalke kemampuan, kita tetap berada di bawah kekuasaan Allah. Lah mulane niku pantes nek kula jenengan nggadahi sifat khauf ya. Dadi urutane niki wau, kita takut karena dosa kita banyak, kedzaliman kita banyak. Yang kedua, kita takut ya karena kita merasa dahsyatnya siksaan Allah yang tidak bisa dihindarinya. Yang ketiga, kita takut karena manusia punya sifat yang lemah dalam menanggung penderitaan. Yang keempat, kita merasa takut, khauf ya, karena semua hamba Allah ini ada dalam kekuasaannya, ada dalam takdirnya. Lah sekawan niki sing dadosake kula jenengan perlu punya sifat khauf. Nah, niki nggih. Nah, niku satu sisi kalau kita memiliki rasa takut kepada beberapa tahapan niki wau, kula jenengan saged melaju dengan cepat dalam beribadah kepada Allah, tidak merasa malas, tidak merasa ya enggan beribadah. Niku menawi nggadahi raos khauf ya. Lah mengke bagian yang kedua roja. Menika monggo istirahat riyin, kalih mungkin wonten pertanyaan dan juga mungkin absensi Putri sampun apa dereng? Nah, sampun nggih. Sakniki lancar nggih.
Monggo persiapan Ramadan. Kalau ada pertanyaan atau mungkin yang lain, ya sifat khauf ini mari kita perdalam. Jangan sampai hanya sebatas pengetahuan. Jadi dalam keseharian kita harus bisa menerapkannya. Ya. Orang yang takut pada Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amanahnya. Orang takut pada Allah tidak mungkin melawan perintah-perintahnya. Lah niku. Berhubungan dengan zakat, Ya. kita mengeluarkannya kan minimal 2,5 ya. Nah, di dalam pembagian zakatnya itu saya ini masih bingung, Pak. Apakah nanti padanya satu orang saja? Apakah nanti? Apakah pembagiannya itu hanya satu orang saja atau dibagi banyak orang Oh, iya. walaupun sedikit-sedikit gitu? Ya. Atau gimana? Ya. Yang afdol? Ya. Ini tentang pembagian zakat. Nek kula jenengan wajib zakat dan mengeluarkan zakat itu pada masyarakat. Bagaimana tata caranya? Apakah diberikan satu orang semuanya atau sedikit-sedikit atau bagaimana? Yang pertama, zakat itu berikan kepada kerabat keluarga yang memang masih dalam keadaan miskin. Nah, niku nggih. Kriteria pertama diutamakan niku. Ono ponaan kok keadaannya perlu bantuan, dia sekolah kurang biaya, maka zakat alokasikan sebaiknya kepada kerabat dulu. Nek kerabat sudah tercukupi, tidak ada lagi kekurangan, kerabat jauh sudah tetangga dekat sudah sugih-sugih kabeh, tetangga agak jauh, tetangga dekat rumiyin kan 40 rumah dari rumah kita, depan, kanan, kiri, belakang, 10-10 kan 40 ya. Lah niku menawi sedaya sampun, ya barulah kepada kaum muslimin yang lain. Apakah ini hanya satu orang atau bisa dibagi-bagi? Kalau memang kerabat itu sangat butuh dan jumlahnya banyak, untuk biaya kuliah itu juga besar, maka sebaiknya dialokasikan pada dia, ya terutama itu ya, soalnya supaya dia tidak menggantungkan kepada orang lain ya. Jenengan paringke mriko-mriki malah ponakane jenengan akhirnya ya napa niku kekurangan kan tidak bagus. Yaitu kalau memang ini sedikit saja cukup karena dia sudah punya biaya, sebagian berikanlah kepada kerabat yang lain. Nek pun cukup tetangga yang dekat. Tapi yang diutamakan itu dalam 8 asnaf, yang paling utama adalah fakir dan miskin, yang paling utama itu. Maka carilah kerabat keluarga tetangga yang fakir miskin. Andai kata kok keadaannya fakir saja ya tidak perlu diberikan satu orang, wong banyak jumlahnya, ya dibagilah beberapa bagian. Nonton tergantung niku keadaan. Tapi nek sing fakir kok sak kampungin jenengan mung siji tok kuwi iki parah, ora ana pekerjaan, cacat sejak lahir, tidak ada yang memberikan kepedulian, maka diberikan banyak, ini bagus seperti itu. Nggih, mboten napa-napa. Karena dia butuh sesuatu yang berkelanjutan. Ya. Tapi nek miskinnya ada sedikit kekurangan, masih kerja itu ya dikasih sedikit saja, supaya untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Terus itu sifatnya nopo fleksibel, okay? Sesuai dengan keadaan yang ada. Monggo wonten malih. Nek ra sing takon Pak Bowo arep takon. Monggo nggih. Bunis. Pak Haji, kalau ingin bersedekah atau beramal soleh, Nggih. itu apakah harus melihat prioritas, apakah itu orangnya sholat atau enggak, atau sifatnya umum, Mbak Haji? Ya. Ya. Ya, pada dasarnya memberi pertolongan kepada orang lain itu bersifat umum. Soalnya nopo wong hewan mawon kalau dia butuh pertolongan, iki kucinge wae wong Islam apa ora mau ngono. Setiap kucing boleh ditolong. Bahkan ada kasus anjing malah anjing najis itu pun ditolong karena dalam keadaan yang butuh pertolongan. Jadi yang pertama tolong menolong sebetulnya tidak ada perbedaan, ya. Yang paling perlu untuk ditolong itulah yang diutamakan. Ya. Ono wong meh kelelep, kemudian ada orang juga yang
misalnya sedang terjepit tuh, sing kelelep kan luweh bersiko untuk cepet mati. Sing kejepit wis empet sik, mengko sik ya. Iki ditolong yang lebih membahayakan dulu. Terus tidak berdasar pada orang yang beragama. Tapi kalau levelnya sama, podo-podo wonge itu membutuhkan sama, kok ono sing wonge soleh dan jasanya bagus, tentu saja itu yang didahulukan. Kalau sama-sama levelnya, ya misalnya kalau dengan sodakoh karo wong sing non muslim dengan sodakoh kepada orang Islam yang sama-sama punya problem dalam ekonomi, ya kita utamakan Islam dulu. Nek wis tercukupi baru itu. Daging korban nggih ngoten. Daging korban dengan bagi kepada miskin-miskin yang muslim. Nek wis cukup kok ono non muslim miskin, ya kita pun memberinya. Tapi jangan utamakan yang dia, ya. Nek levelnya podo lho nggih. Nah, monggo Bu Dia, wis persiapan apa Putri malih? Masih? Ya. Orangnya itu sugih, kaya. Kaya. Punya rumah, punya semuanya mau mewah-mewah. Tapi Ya. kehidupan hariannya itu nol, Pak. Maksudnya sedikit banyak kurangnya itu, maamnya itu. Oh. Nah, terus itu gimana, Pak? Ya. Karena kakek punya utang, gaya hidupnya Ya. yang itu. Ngeten nggih. Bukan sugih, tapi gaya hidup. Teng kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan, kalau seseorang itu masih mau membayar zakat, kemudian orang itu mau menghidangkan hidangan bagi tamu-tamunya, maka seorang seperti ini masih dipandang dia itu orang yang bermurah hati, yang mampu, yang sejahtera. Tapi nek zakat wis ra gelem, ngekei apa iki suguhan pada tamu pun tidak, meskipun dia punya mobil lain-lainnya, itu dianggap orang yang kikir. Kikir ngoten niku. Kikir, bakhil, medit, ya. Tapi benten kula ndek mobil sembarangane punya. Kalau ada tamu saya hidangkan suguhannya. Saya pun bayar zakat, tapi kula nek maem sederhana Putri, hanya dengan tempe saja, sayur saja, ndak pernah yang mewah. Seperti ini bukan kikir. Soalnya ukurannya ini kau gelem zakat, gelem napa niku menghormati tamu. Nah, sedherek jenengan menawi kados ngoten, makan untuk makan kok sederhana. Padahal dia kalau ada tamu dijamu baik, berarti orang ini masih tergolong orang yang memang hidupnya sederhana. Tapi nek oleh maem iki wis ya kurang, nek ono tamu ya ora tau dirahapi, berarti ini bukan sederhana. Ngoten niku jenenge kikir. Kikir niku. Oh, bukan ukuran mobil itu, mboten ukuran. Nggih. Iya. Ana wong ndek mobil bunis, ngene bunis ceritane, mobile wanyar. Eman-eman dinggo, eman-eman. Nek lunga cedhak nganggone sepeda motor. Nek adoh numpake bis, mobilnya nganggur. Seolah mobil itu selama hidupnya tidak berfungsi, bermanfaat untuk dia. Seolah ini adalah dia dalam keadaan yang miskin sebetulnya. Karena dengan propertinya sendiri dia tidak bisa menikmati, memanfaatkan. Dan itu. Oh, nek kados niki wau orang kikir niki tidak berhak menerima zakat juga. Karena sifat kikir itu beda dengan orang fakir atau miskin. Kikir, ya. Boten miskin, kikir. Kikir itu bakhil, medit. Nah itu. Orang medit tidak berhak mendapat zakat. Kalau zakat ukurannya adalah sejumlah materi yang dipunya, ya apabila mencukupi kebutuhan untuk keluarga, itu lebih, maka dianggap dia orang yang cukup. Tidak boleh dikasih zakat. Tapi kalau punya harta benda dan itu dipakai untuk kebutuhan keluarga kurang, ya kurang, maka ini tergolong orang yang perlu mendapat zakat. Apakah orang yang punya mobil, rumahnya mewah perlu zakat? Nah, kalau dia semuanya itu dikalkulasi untuk memenuhi kebutuhan masih cukup dan mampu, maka dia tidak. Tapi kalau dia punya mobil, punya apa-apa, tapi mobilnya ini dalam napa niku istilahnya menjadi jaminan. Rumah sudah menjadi jaminan hutang loh niku.
semacam ini tergolong miskin. Itulah yang disebut gharim, orang yang terlilit hutang. Memang masih ada propertinya, tapi semuanya itu bukan menjadi milik dia. Nonton Bu nggih. Monggo dilanjut malih nggih kersane imbang niki wau ingkang khauf sampun sakmenika roja nggih. Roja, harapan adalah kebahagiaan dan semangatnya hati al-ibtihaj, karena mengetahui begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tenang, al-istirwah, karena mengingat keluasannya rahmatnya. Dua hal ini, al-ibtihaj dan al-istirwah, merupakan bagian dari sejumlah bisikan-bisikan hati yang berada di luar batas kemampuan seorang hamba. Jadi ini ya, kula panjenengan punya sifat roja karena kita semuanya kan punya harapan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena Allah itu rahmatnya luas, ya. Karena Allah itu maha pengasih penyayang, dan kula panjenengan diharapkan punya harapan untuk mendapat rahmatnya Allah. Punya harapan untuk mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara rojak yang bisa diusahakan seorang hamba adalah mengingat berbagai karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan keluasan rahmatnya. Ada juga yang menyebut rojak sebagai sebuah keinginan, mengambil spekulasi dengan tetap pada batasan pengecualian. Jadi rojak ini timbul karena Allah memiliki rahmat yang luas. Rahmatnya Allah itu mengalahkan murkanya Allah. Maksudnya piye? Nek wong sak donya niki sedaya maksiat, ora do gelem salat, ora do gelem poso misalnya, kemudian suatu saat dia bertaubat, maka Allah masih bisa untuk mengampuni semua dosa. Itu karena rahmatnya Allah lebih besar dari murkanya Allah. Nek murkane luwih gede dari rahmatnya, ya dosane kula dengan ora bakal entuk sepuro. Ngoten nggih. Terus mergo luase rahmate Allah, kita semuanya diharapkan mempunyai harapan untuk mendapat rahmatnya Allah. Mulane ana cerita zaman Nabi niku ada seorang tua usia mau mati, dia masih menanam pohon kurma. Banyak orang menanya, kenapa kamu tanam pohon kurma, padahal kurma itu berbuah, kamu pasti tidak akan merasakannya, ya, merasakan hasil buahnya. Kami ingin mendapatkan rahmatnya Allah dengan perbuatan baik inilah. Terus kula jenengan sampun ngantos berbuat baik hanya untuk saat ini, ya. Jadi kita sambut rahmatnya Allah. Kula jenengan niki wong ndongakne Pak Haji Abdul Razak. Beliaunya tidak dengar, keluarganya tidak dengar, tapi kula jenengan ndongakne ngeten iki, malaikat di samping kita mengamini, semoga doamu dikabulkan Allah untuknya dan untuk dirimu yang berdoa. Itu rahmatnya Allah. Nek mboten pikantuk rahmati Allah, kula jenengan tidak akan masuk surga. Sebabnya amale dhewe niku nek ditimbang karo nikmate sing diberikan Gusti Allah, tasih dereng imbang kathah nikmate Gusti Allah. Ya niku nggih. Maksud rojak dalam bab ini adalah penjelasan yang pertama, yaitu mengingat dengan penuh kebahagiaan dan akan karunia-karunia Allah SWT, dan selalu tenang dengan mengingat semua keluasan rahmatnya. Adapun kebalikan dari roja adalah putus asa, al-ya'su. Makanya kan ada ayat di Al-Quran, nanti kula ceritake, nalika kula cilik ngaji niki oleh guyu, mungkin mantos dipukul oleh ustaz. Soalnya napa ngaji dugi niki, wala tai'asu mir rauhillah. Oleh guyu ora kena dimpet. Mosok Al-Quran kitab suci kok ana tai'asu ya. Lah gurune iki ora sadar, langsung kok dipukuli.
Pak Guru dipukuli iki maca Al-Qur'an kitab suci tae asu. Ternyata gurune ya ora konsen niku wau. Bareng dhek mikir dhek melu guyu akhirnya ya iya ngene barang yo saru niki. Lah niki padahal tai asu artinya jangan kamu berputus asa. Beda niku nggih. Tapi bar niku aku ya tanpa tenanan ya aja guyu meneh nggih, mau Al-Qur'an ngaji niki nggih. Jadi ini al-ya'su ya. Lawan katanya roja itu orang putus asa karena tidak mengakui akan luasnya rahmatnya Allah. Selalu mengingat hilangnya rahmat dan karunia Allah dan terputusnya hati dari mengingat-ingat rahmat dan karunia tersebut. Sikap berputus asa merupakan kemaksiatan murni. Jadi ini jangan sampai kula njenengan sedaya merasa berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin ujian cobaan masing-masing kita telah mengalaminya. Putri pernah sakit, Bu Jawa kita sakit, ya itu suatu ujian-ujian berat. Tapi rahmat Allah nek kula njenengan mirsani, wong lara niku Gusti Allah pengen ngicali napa dosa-dosane, ya. Kula njenengan akeh duite, kemudian berkurang uang kita, Allah ingin meringankan beban kita di akhirat. Niku nek kula njenengan tahu bagaimana rencana-rencana Allah, maka kita akan tersenyum dengan ya ujian cobaan yang sedang menimpa diri kita. Lah orang ngerti akhirnya nggih bekah beku. Wong kae sing ora tau salat, ora tau kena bencana, sehat terus ya. Kene sing salat, zikir bolak-balik ngajine sregep malah loro-loro ya. Ampun ngoten. Karena kita tidak tahu akan rahmatnya Allah itu sangatlah ya luas ya. Hukum roja adalah wajib, dengan wajib berharap akan mendapat rahmatnya Allah. Tiada jalan lain bagi seorang hamba agar terhindar dari sikap putus asa, kecuali hanya dengan menyelamatkan roja harapan di dalam dirinya. Namun, jika kondisinya tidak demikian, hukum roja berharap adalah sunnah. Ya. Setelah sang hamba meyakini secara global akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluasan rahmatnya. Jadi kula njenengan harus memiliki sifat roja, ya, agar supaya kita tidak terputus asa. Lah nek kula njenengan wis ora terputus asa, jadi hamba Allah yang baik, roja tidak wajib menjadi sunnah. Ya. Nek wonten tiang muslim sing putus asa dengan rahmatnya Allah, wajib bersikap roja. Tapi nek kados kula njenengan tidak berputus asa, kita merasa baik-baik saja, bagi kita roja itu hukumnya sunnah. Ngoten nggih. Jadi roja ini kita diharapkan untuk punya harapan akan pertolongan Allah, akan rahmatnya Allah. Dan niku nggih, sampun ngantos rahmatnya Allah hanya dinilai sesaat. Kados nika wau. Wong sing ora tau ngaji, sing ora sregep ibadahe kok sehat terus, duite akeh, ora pati ana masalah. Sing awake dhewe tenanan oleh agama, ya, wis ora gelem bohong lan liya-liyane kok malah kita sering mendapatkan cobaan ujian. Niki ngeten penjelasane nggih. Ketahuilah bahwasanya semakin orang itu baik, semakin cobaan ujian itu berat. Semakin berat. Sama halnya pohon semakin tinggi menjulang, maka angin ini ya akan meniupnya, resiko untuk roboh itu besar. Tapi nek pohon hanya pohon suket, ya ini tidak berisiko karena dia rendah. Mulane kula njenengan sebagai orang-orang yang baik, Allah tidak akan henti-hentinya untuk menguji. Setelah diuji kesulitan, setelah diuji dengan musibah yang berat, kok masih tahan, berarti ini bukan hamba sembarangan. Inilah hamba yang terpilih, lah ngoten. Ya. Jadi jangan diartikan nek wong niku napa kekarepane terus terpenuhi, sehat terus, ora pernah duwe masalah, dia dalam keadaan baik-baik saja. Jangan dibilang orang seperti ini mendapat banyak
rahmat, belum tentu, ya. Itu bahkan dia telah diuji Allah dengan segala macam kesenangan dan dia tidak bersyukur, itu sudah musibah yang sangat besar. Jadi jangan sampai kula dengan menilai rahmat seperti itu, ya. Banyak bintang film itu bilang begini, saya itu apapun yang saya inginkan selalu bisa tercapai. Pengen duwe mobil mewah tercapai, pengen plesir sampai ke Eropa, beberapa negara tercapai. Apakah semacam ini rahmat? Nanti dulu. Kalau itu semuanya membuat dia semakin jauh dengan Allah, itu adalah bencana seperti itu. Bencana. Tapi kalau dia diberikan kemampuan itu kok terus semakin khusyuk tunduknya kepada Allah, itu berarti merupakan karunia. Dados jangan dibilang orang yang sehat itu mendapat rahmatnya Allah. Semakin sehat, semakin sombong, semakin jauh dari Islam, laknat seperti itu. Tapi nek kula jenengan jangan dibilang orang yang sering mendapat musibah sakit terus mendapat murka Allah, ampun ngoten. Kalau dia semakin sakit, semakin menderita kok luwih sadar diri untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, inilah orang yang memang mendapat karunia Allah. Sementara ning donya kan ngoten niku. Nek wong tu sukses, pejabat, banyak harta, pengaruh, seolah-olah dia mendapat pertolongan Allah. Niku banyak orang bilang begitu. Nek wong niku sengsara uripe, ya, sakit-sakitan, ekonomi goncang, dianggap ini mendapat murka Allah. Jangan seperti itu. Orang itu akan dinilai mendapat karunia ataupun murka kalau orang itu semakin baik amaliyahnya, semakin dekat kepada Allah, itulah orang yang mendapat karunia Allah. Kalau orang itu semakin jauh dari Allah, semakin tidak bersyukur, meskipun kaya, berjabat, dia tetap mendapat murka Allah. Ngoten nggih? Kadosipun iki pun 2:30, menawi wonten pertanyaan malih monggo. Kalau ada, ini sudah cukup sampai khauf dan roja. Mudah-mudahan ini dipaham dan selanjutnya mari kita praktekkan. Kita praktekkan jadi orang yang ya senantiasa berharap akan karunia Allah dengan pengertian yang luas tadi. Ya, kula panjenengan takut pada Allah karena dosa kita, kedzaliman kita, karena siksaan Allah yang dahsyat, karena kita orang yang lemah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menentukan, menguasai. Sampun wonten pertanyaan mboten? Niki tasih wonten pertemuan malih napa mboten Bu Hajah Triatin? Wis mulai libur? Oh, berarti ya libur ya nggih. Nah, libur, nanti mulai lagi menunggu komando Pak Bowo setelah Lebaran. Mungkin nunggu komando saking rencang-rencang menawi sekolah sampun aktif, kita akan memulai lagi ngoten nggih. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dan semoga seluruh dosa-dosa kita mendapat ampunannya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang punya rasa khauf dan roja, sehingga istiqomah dalam meniti jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi kula anggenipun napa niki kempal kalih panjenengan wonten khilaf salahipun sejak Sawal riyin ngantos dumugi sakmenika nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Selajeng menawi panjenengan nggih wonten kekhilafan kesalahan pas ngaji kok ngantuk misalnya ya, oh memang capek nggih. Tak kira ya khusuk wanteng ngene tak kira nggih. Lah niku nggih mboten napa-napa, panjenengan kersa ngaji mawon sudah suatu yang sangat luar biasa. Mekaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.